Dalam kamus umum, misantropia dapat diartikan sebagai bentuk kebencian atau ketidaksukaan kepada umat manusia dan sering dikaitkan dengan apa yang disebut asosial. Namun sebenarnya kita bisa mempelajari dengan detil misantropi dari segi filosofis. Misalnya dari pekerjaan para akademisi seperti David Cooper dan Ian James Kidd. Definisi misantropia sebagai bentuk kebencian terhadap umat manusia sepertinya terlalu sempit untuk menggambarkan sudut pandang ini. Karena kebencian adalah reaksi, dan reaksi memerlukan alasan. Lebih jauh bila alasan itu kita temukan, kita dapat berkesimpulan bahwa reaksi juga pastinya beragam terhadap alasan itu sendiri, dan tidak terbatas kepada kebencian. Nah, asal kata misantropia berasal dari kata Yunani misos atau kebencian dan anthropos yaitu manusia. Dr. Ian James Kidd mendefinisikan misantropia secara filosofis sebagai bentuk kecaman moral yang cacat kepada umat manusia yang kolektif. Jadi dalam hal ini, misantropia tidak serta-merta punya unsur kebencian karena reaksi kecaman moral itu beragam dan tidak terbatas kepada kebencian. Ada yang misalnya bereaksi marah, ada yang reaksinya sedih atau kecewa terhadap kegagalan moral tersebut. Nah, bentuk kecaman terhadap cacat moral umat manusia yang dimaksud di sini adalah manusia secara kolektif. Ia bersifat masif. Maka dari itu, misantropi bukan berarti menargetkan kecaman kepada individu atau personal, melainkan kepada kelompok manusia secara keseluruhan. Cacat moral dapat diartikan seperti kekejaman, ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain atau makhluk lain, keegoisan, atau sering diidentifikasi dengan kecenderungan untuk mempromosikan apa yang buruk dengan sikap yang tidak pantas terhadap nilai-nilai. Lalu keburukan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan kurangnya kepekaan manusia terhadap keindahan misalnya. Ada beragam contoh manifestasi cacat moral ini, misalnya seperti pembunuhan massal, eksploitasi hewan, dan pencemaran lingkungan. Misantropia melibatkan sikap evaluasi negatif terhadap kemanusiaan yang didasarkan pada penilaian negatif tentang kekurangan manusia, di mana cacat ini terlihat di mana-mana, yaitu dimiliki oleh hampir semua orang sampai tingkat yang serius dan bukan hanya oleh beberapa kasus ekstrim saja. Cacat moral ini juga dianggap telah mengakar, yang berarti bahwa tidak ada atau setidaknya tidak ada cara mudah untuk memperbaikinya selain transformasi lengkap dari cara hidup yang dominan. Lebih jauh menurut Dr. Kidd, kita bisa melihat konsistensi seorang penulis misantrop seperti Jonathan Swift, yang mana ia pernah berkata bahwa, "Aku benci kegeliat massa umat manusia, namun aku punya ketertarikan yang besar kepada Tom, Dick, dan Harry." Nah, alasan mengapa ia secara instruktif berkata demikian adalah karena ia menemukan keburukan massa tidak menginfeksi orang-orang yang ia cintai tersebut. Itu sebabnya sekalipun seseorang bisa disebut misantropis, masih dimungkinkan bahwa ia masih bisa memiliki teman-teman yang ia temukan tidak terjangkit kecacatan moral yang masif tersebut. Misantropia juga tidak hanya terbatas kepada alasan bahwa kegagalan moral tersebut sebatas karena sikap umat manusia itu sendiri yang misalnya rakus, berdarah dingin, brutal, egois, dan eksploitatif. Namun lebih jauh karena sifat-sifat tersebut merugikan bagi makhluk lain, misalnya merugikan hewan atau merugikan tumbuhan. Dr. Kidd menyebut ini dengan ekomisantrop, karena reaksi kecaman terhadap umat manusia itu berasal dari fakta bahwa kecacatan moral tersebut merugikan bagi planet ini. Maka dari itu harusnya kita tidak perlu langsung berkesimpulan bahwa pandangan ini serta-merta berbahaya, sekalipun memang punya kecenderungan ekstrim bila ia memang punya dasar kebencian, karena hanya mereka yang mendasarkan pada kebencianlah yang dapat menyebabkan kekerasan. Yang lain lebih fokus pada ketakutan dan menarik diri dari pengaruh negatif yang mungkin disebabkan oleh kecacatan masif tersebut. Alternatif lebih lanjut termasuk aktivisme yang didorong oleh harapan membawa transformasi atau perubahan radikal. Sedangkan yang lain lebih berfokus pada rasa takut mereka, sehingga mereka menarik diri dari pengaruh negatif kecacatan masif tersebut. Nah, teman-teman bisa membaca artikel yang saya tulis untuk website metalagi.com terkait dengan hubungan antara topik misantropik ini di dalam musik, khususnya musik ekstrim. Terima kasih telah menyaksikan video ini.